Karena apa? Saya menikmati dunia saya ketika jadi penyuluh ini. Saya hidup dengan masyarakat secara langsung, terjun langsung, berhubungan langsung dengan masyarakat. Dengan saya perbaiki inovasi yang saya lakukan ketika penyuluhan. Karena bahasa penyuluh adalah seseorang yang diangkat oleh pemerintah untuk melakukan penyuluhan agama dan atau pembangunan melalui bahasa agama. Ini Pak. Kata-kata dan atau pembangunan melalui bahasa agama. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Kasih, bahwa penyuluh ini menjadi garda terdepan di Kementerian Agama untuk melakukan pemahaman pencerahan kepada masyarakat terkait dengan program-program pemerintah. Ini jelas. Dan disampaikan dengan bahasa agama. Disampaikan dengan bahasa agama. Inovasi apa yang dilakukan? Waktu itu saya melakukan inovasi penyuluhan. Itu saya lakukan di samping penyuluhan yang rutin setiap hari Selasa malam, Rabu malam, itu saya melakukan inovasi dengan peningkatan ekonomi umat, pemberdayaan ekonomi umat. Waktu itu saya membuat kelompok tani ternak kambing, yang mana saya carikan sumber dana itu waktu itu dari pemerintah kota. Saya mengajukan proposal bahwa saya punya jamaah ini, kemudian saya mengajukan yang harus mana lewat DPR salah satu partai, memang seperti itu urutannya. Saya minta untuk bisa, alhamdulillah dapat bantuan 10 juta. Dan itu modal awal saya gunakan untuk apa? Untuk melakukan bimbingan ekonomi, pemberdayaan ekonomi di tengah masyarakat. Saya belikan kambing, Mbak. Saya buat tim beli kambing. Nanti dikembalikan tak kei wedok siji, sok balekke anak siji. Waktu itu gitu. Ternyata itu tidak sukses. Kemudian mulai itu saya rubah digawe lemu wae. Tuku wedhus lanang kabeh. Kok ndak wayah bodo Idul Adha dijual. Lah neng pasar, ketika pergi ke pasar bareng-bareng dengan yang mau nggadok, belinya berapa? Bagi hasilnya 25%, 75%. 75% adalah jamaah yang menggadok kambing, 25% pendapatan itu masuk ke majelis taklim. Jadi tidak ada kegiatan pengajian, tidak usah urunan, Pak. Tapi dari yang saya sampaikan, karena memang pemerintah mempunyai program itu, kita tangkap segera dan gitu. Yang kedua, saya membuat kelompok binaan anyaman bambu yang dibuat untuk besek, untuk keranjang dan lain sebagainya. Itu dengan modal hanya bantuan dari pemerintah, Kementerian Agama. Itulah ya, kalau di Sigotolak itu kan ada uang iwat 10.000, selanjutnya saya serahkan kepada Badan Kesejahteraan. Nah, saya mendapatkan 5 juta dari Badan Kesejahteraan. 5 juta, Pak. Karena saya tahu bahwa uang iwat itu 10.000. Jadi saya ingin minta uang iwat itu tidak 10.000, dinaikkan jadi 1 juta. Wong lanang kok regane mung 10.000. Masa saya waktu itu kok remeh men, wong lanang kok regane mung 10.000. Itu maksud saya, ya rada gengsi sithik, apa 1 juta atau 10 juta lah. Itu maksud saya seperti itu. Itu saya lakukan, Pak. Dengan cara apa? Kita kasih modal. Oh, alatnya kan gampang, Pak. Buat anyaman itu 1 borok, 2 bendu, 3 ini peso, 3 bambu. Semua kita belikan. Kelompok itu kita belikan, ya kita belikan 1 borok, 2 bendu, 3 peso. Terus kita kasih modal 100.000, Pak, untuk beli bambu. Hanya 100.000, 5 juta itu turahane, Pak. Nah, ini turahane ke organisasi untuk pengembangan selanjutnya. Kemudian pangsa pasarnya bagaimana? Kita kerjasama, Pak, dengan toko buah itu. Itu yang saya lakukan waktu itu tahun 2005. Sehingga ketika tahun 2005 saya mendapatkan juara 1, Pak. Lah saya kepokan. Iya, enggak saling keplok ra apa-apa. Mau ke juara terus masa keplok. Saya juara 1. Maka tahun 2025 saya mendapatkan juara 1 dan mendapatkan sepeda motor plat merah
yang platnya masih plat B. Nah, sampai sekarang juga plat B, Pak. Di Kabupaten Magelang ini saya berharap teman-teman, rekan-rekan penyuluh melakukan inovasi. Sekali lagi dipahami apa itu penyuluh agama, itu dipahami. Sehingga ketika kita melakukan akan sepenuh hati, Pak. Saya betul merasa sangat nyaman ketika jadi penyuluh agama Islam. Kan dengan memberikan ilmu kepada masyarakat yang tidak akan pernah habis sampai hari kiamat ini datang, ilmu jenengan tidak akan pernah habis diserap. Apalagi ketika jenengan bisa melakukan pemberdayaan ekonomi umat, mereka bisa menyekolahkan, mereka memberikan ma'isyah kepada keluarganya, luar biasa. Betapa bahagianya mereka. Ketika mereka bahagia, saya yakin mereka pasti berdoa mohon kepada Allah, mudah-mudahan Pak Miftah diberikan kesehatan, amin, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Itu mereka pasti akan berdoa seperti itu. Kemudian saya buat lapanan setiap malam Sabtu Pahing, malam Jumat, malam Sabtu Pahing. Itu sampai sekarang ya masih, karena mereka bagian dari keluarga saya dan mereka juga tidak bisa meninggalkan saya. Kemudian sampai saat ini saya masih sebagai Ketua Paguyuban Angkutan Umum Prona. Jangan dikira saya tidak melakukan dakwah, Pak. Dakwah. Dari dulu teman-teman kalau nyupir, Pak, begitu dapat rate dua tanggap jam 9 tuh pasti mobil pada parkir antri. Kalau sudah parkir antri mesti pada judi, Pak. Main. Betul. Saya gampang aja lah waktu sholat. Saya, masih sholat yuk, nganggo sarung. Maka kalau nyupir saya tetap bawa sarung, Pak. Nggak alasan sing nganggo sarung, mergo nguyuh ra cewek. Nah, sopir itu kan nggak nguyuh ra cewek. Alasan. Oke, itu dipepet ning nggone ban. Ya mesti itu ciri sopir. Maka saya sudah bawa sarung, Pak. Sarung. Ya masih sholat ya. Pak, regete Pak, nguyuh ora cewek. Iki nganggo sarung. Yang penting kan mboten udah. Niki ini yang saya lakukan, Pak. Betul. Suatu saat ketika kumpulan di tempat saya, Pak, di tempat saya, rumah saya di depan sama belakang, kumpulannya di depan. Saya telah selesai, Pak. Rampung yuk, terus domain. Tak teke, Pak. Saya diam saja. Apakah dakwah langsung ngomong haram gitu, dosa? Enggak. Saya diamkan. Judi sampai pagi, Pak. Habis subuh baru pulang. Bojone udah mulai, Pak Miftah, bojo kula ndak teng mriki. Wah, mboten tenang, boleh teng ngarep kula ngaten, Pak. Tapi suatu saat pada pertemuan saya cari satu orang, Mas, jenengan mbok usul, awake iki kumulan kan ana tahlile. Waktu itu ndak ada tahlil, Pak. Kemudian saya usul, pripun kanca-kanca ndak awake dhewe nganake tahlil wong sopir iki biasanya ora tahu kelingan wong tuwa. Yen awake dhewe anak ra tau ndongake, piye ndak dianake tahlilan. Betul, setuju. Padha-padha le nekake wong, iki le nekake kanca-kanca kan tak kei uang meja. Ora ngetok kakean, tapi ya padha-padha mocake tahlil ning wong tuwa. Setuju, Pak. Tapi bar selesai, Pak, acara damai, Pak. Saya diamkan apa-apa. Tidak apa-apa. Ya tahap berikutnya, ini makanya utku ila sabili rabbika ini loh, ini penting. Kemudian, Pak, suatu saat ada yang tanya, Mas, niki pripun badhe maca Quran tahlil atas do main. Kan jelas ora bener niki. Ini yang saya tunggu. Lah sing ngomong yen wong main apik iya sapa? Lah rumangsaku aku ora ngempet. Kan dhisik asline ngempet, tapi tak teke wae sampean. Lah ndak ngene iki ana sing usul kira-kira iki kok bar kumpulan kan ana tahlile terus do main apa do bali. Wah, iki tetep apik langsung balik. Mosok bar ngirim donga wong tuwa langsung dijak main apa ora balik. Duduki wong tuwa, ngoten niku, Pak. Lah, artinya apa? Dakwah kita kan tersampaikan. Secara ekonomi kita membangun jaringan, jenengan juga akan tambah. Jangan dikira saya itu dapat uang banyak bisa bangun, bisa beli motor, bisa pergi haji itu dari jalan, Pak. Sebab ketua paguyuban. Kalau saya tidak jadi pegawai negeri, belum bisa buka kaji, Pak. Enggak ada utang. Benar. Saya jadi pegawai negeri tidak bisa buat rumah. Kalau saya itu masih jadi pegawai negeri tidak akan bisa buat rumah. Kudu utang, Pak. Enggak ada ISK. Tapi dari jalan, Pak, saya hidup dari jalan. Jangan dikira ekonomi itu kita bantu.
Satu orang di jalan, maka Allah akan melipatkan 10 kali. Dan 10 kali akan dilipatkan oleh Allah 100 kali. 100 kali. 7 kali menjadi 700. Ini kan jelas. Al-Qur'annya kan jelas toh? Jelas. Mengapa kita tidak percaya? Itu janji Allah. Kalau kita menolong, mau berinfak sedekah seberapapun, fikul isumbulatin mi'atu habbah. Karena kita tidak pernah yakin dengan dawuh Allah. Kalau saya ini terlalu banyak ceramah di hadapan para kiai, bunyai, saya kira tidak pantas. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Panjenengan langkung pirsa karena saya yakin di sini fase-fase semua dan baca kitabnya luar biasa dan melotok semua. Maka ketika saya berpikir dunia ini gopo, dunia ini cilik, jadi tidak usah memuja jabatan, tidak usah memuja dunia, tapi dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Insya Allah dunia akan diberikan. Suatu saat akan saya bercerita, ketika ketemu jenengan akan bercerita banyak. Maka saya sudah ngomong sama Mas Atau dan Pak Risun, Pak, segera ruangan di atas saya segera dibersihkan. Untuk penyuluh-penyuluh ini, baik PNS maupun non PNS, segera ruangan di atas saya dibersihkan, segera ditempati teman-teman penyuluh. Saya akan lebih dekat penjenengan dan banyak berdiskusi dengan jenengan. Banyak program yang bisa kita lakukan untuk pemberdayaan umat, baik akidah maupun agama. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan.